Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini saya akan merenungkan Injil di Yohanes 1 ayat 48-50. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Seringkali pertanyaan bagaimana engkau mengenal aku, itu ada selalu di dalam hati saya. Karena saya dilahirkan di keluarga non-Kristiani yang tidak mengenal pribadi Tuhan sama sekali. Bahkan di sekolah saya mengikuti pelajaran aliran kepercayaan. Hingga suatu kali, ayah saya berkata bahwa saya harus mengikuti pelajaran agama Kristen. Tapi saya tidak boleh dibaptis, karena saya akan disekolahkan di sekolah yang berbasis Kristen. Mulailah saya kelas 5 SD itu mengikuti pelajaran agama Kristen di sekolah. Pada saat itu juga ada seorang teman yang memperhatikan saya, dan dia pergi ke rumah saya beberapa minggu sekali untuk menceritakan Injil. Tetapi saya merasa bahwa teman saya itu kurang waras, sehingga seringkali dia suruh pulang tanpa membawa hasil. Bapak Ibu yang terkasih, saat itulah Tuhan ingin menawarkan saya untuk menjadi anaknya, tetapi saya selalu menolak. Kemudian pada jenjang saya di SMP dan SMA, saya tetap mengikuti pelajaran agama Kristen. Saya mengikuti pelajaran itu dengan baik. Saya menyukai isi kitab suci karena saya merasa itu seperti komik, karena saya adalah orang yang gemar membaca. Tetapi lewat pembacaan kitab suci itu hidup saya tidak berubah dan saya tidak mengenal Tuhan. Suatu kali guru agama saya waktu SMA bertanya, "Siapa yang belum dibaptis?" Saya dan beberapa teman mengangkat tangan. Kemudian dia melanjutkan pertanyaan, "Siapa yang mau dibaptis?" Disitulah saya menyembunyikan diri. Berkali-kali itu dilakukan karena saya ingat akan pesan ayah saya bahwa saya tidak boleh dibaptis. Bahkan sampai ke jenjang universitas pun saya meninggalkan Tuhan. Saya tidak mengikuti pelajaran agama Kristen. Saya mencari pelajaran agama lain yang lebih mudah, yang nilainya dapat lebih bagus daripada pelajaran agama Kristen. Saya mulai main-main dengan hidup saya. Saya menganggap agama itu sama dengan pelajaran seperti yang lain. Kemudian suatu kali, adik saya mengajak saya ke gereja Katolik. Saat di gereja saya mendengarkan lagu "Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami." Disitulah saya merasakan ada suatu pribadi yang mau menanggung dosa saya yang begitu banyak, dan air mata saya menetes tiada hentinya. Dan mulai saat itulah saya ingin dibaptis menjadi seorang Katolik. Ternyata setelah dibaptis menjadi seorang Katolik, saya tetap main-main dengan hidup saya. Saya merasakan bahwa Katolik itu hanya sebagai label bahwa saya mempunyai agama. Dan saya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Kemudian Tuhan mengizinkan saya mengalami masalah yang berat. Dan di dalam masalah itu, saya merasakan tidak ada jalan keluar, dan mulailah saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat retret, saya mengalami kasih Tuhan, dan saya bisa berkata seperti Natanael, "Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Tuhan dan Juru Selamatku, Engkaulah Raja di dalam hidupku." Seperti pada ayat berikutnya, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Memang setelah saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya hidup dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan membukakan hal-hal yang lebih besar dalam hidup saya. Bahkan anak saya yang sakit pun dapat disembuhkan dengan cara yang ajaib. Berkat yang melimpah. Apapun itu Tuhan semua bukakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup saya. Bahkan saya diizinkan untuk melayani Tuhan.
melihat Tuhan di dalam sesama. Saya adalah pribadi yang egois, tetapi saya diubahkan untuk bisa menolong sesama yang menderita, memeluk mereka dan menangis bersama-sama dengan mereka, mendoakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya Dia akan membukakan hal-hal yang besar di dalam hidup saya dan hidup kita semua, dan bahkan kita akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.